Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas software yang digunakan untuk desain konstruksi yaitu Autodesk Revit. Apa sih bedanya dengan CAD biasa? Perbedaan mendasarnya itu adalah di BIM atau Building Information Modeling. Di Revit kita tidak menggambar garis, tetapi kita membangun model digital. Jika di software lain kita menggambar dua garis untuk dinding, di Revit kita memasukkan objek dinding yang punya data tebalnya berapa, bahannya apa, hingga kekuatan strukturnya. Sebelumnya disclaimer, di sini saya menggunakan Revit versi tahun 2026 dan pastinya buat yang menggunakan Revit versi lain ada beberapa bagian yang berbeda. Ini adalah tampilan awal saat membuka software Revit. Di sebelah kiri ada dua bagian. Di sini ada models dan juga families. Pada bagian families ini terdapat beberapa komponen yang dibuat dan sudah dimodeling, lalu disimpan atau tepatnya sebagai tempat untuk membuat template, seperti pintu, lemari, kursi, dan lain-lainnya. Lalu ada models. Di sini untuk membuat projectnya, untuk membuat objek atau bangunan, kita langsung klik new, langsung pilih template filenya, klik ini, lalu browse dan pilih default metric, lalu kita klik OK. Tunggu sebentar, dan ini adalah tampilannya. Di sini kita akan membahas panel properties, tab arsitektur, tab struktur, dan juga panel project browser. Pertama, pada panel properties, panel ini adalah tempat untuk melihat dan mengubah parameter dari objek yang kita pilih. Di sini ada view scale, dapat kita ubah, kemudian ada display model, ada detail level juga, ada part visibility, kemudian masih banyak detail lainnya dari properties yang bisa kita edit dan dapat kita ubah. Contohnya di sini kita klik wall, maka pada properties ini akan menampilkan pengaturan detail dari objek yang kita pilih yaitu wall. Contohnya lagi ketika kita klik Windows, di properties akan menjelaskan pengaturan detail dari objek tentang Windows. Makanya panel ini sangat penting karena semua pengaturan detail objek ada pada bagian properties. Ketika kita klik yang kita butuhkan, bagian bawah di sini ada, kita bisa melihat skala, ada detail level juga, kemudian ada view. View ini ketika kita melihat bagian 3D atau 3 dimensi. Contohnya di sini pada bangunan 3D, kita coba lihat view-nya. Wireframe seperti ini, hidden line seperti ini, shade, consistent color, tekstur, dan yang ini realistik. Seperti itulah bentukan dari view. Berikutnya pada tab arsitektur. Pada tab arsitektur ini digunakan untuk membuat halaman-halaman arsitektur bangunan. Kita coba klik wall. Pada wall ini digunakan untuk membuat dinding bangunan, baik itu eksterior maupun interior. Kita bisa klik di sini, lalu ada berbagai pilihan di properties. Ada basic wall, curtain wall. Di sini kita bisa edit type juga. Kita bisa mengubah yang eksterior menjadi interior, foundation, atau lain-lainnya. Kemudian kita coba buat dinding ya. Kita pilih generic di basic wall. Lalu edit type. Di sini kita bisa mengubah materialnya sendiri sesuai keinginan kita.
kita bisa create new material untuk menambahkan material, dan kita bisa cari materialnya di sini. Banyak sekali materialnya, bisa juga untuk lantai, untuk semuanya lah, banyak pokoknya, lain-lainnya bisa di searching. Nah, contohnya di sini bisa mengubah dari ukuran dinding juga. Kita coba membuat dinding. Oke, selanjutnya kita bisa lihat 3 dimensinya langsung. Kira-kira seperti ini dinding yang barusan kita buat. Kemudian kita pindah ke tab arsitektur lagi untuk menambahkan pintu pada dinding yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa pintu. Oh, di sini hanya ada single flash. Jika ingin bentuk lainnya, silahkan buat dulu di family. Kita coba tambahin pintu di dinding. Lalu inilah bentuk pintu yang sudah kita masukkan ke dinding tadi. Lalu kita coba untuk Windows. Pada bagian Windows di sini juga terdapat berbagai bentuk. Ada window casement double, window double hung, dan lain-lainnya. Kita coba pilih yang window casement double. Kita bisa edit type juga di sini. Lebarnya, tingginya, tebalnya mau berapa, sesuai yang kita inginkan bisa kita atur sendiri. Kita masukkan jendelanya, kemudian kita lihat 3D. Kira-kira seperti ini jendela yang kita masukkan. Kita bisa geser-geser dulu. Untuk mengselect lebih dari satu objek, kita bisa sambil tekan Ctrl atau CTRL. Selanjutnya pada tab komponen. Pada tab komponen ini berisi elemen tambahan seperti furniture, equipment, dan lainnya. Ada meja dan furniture lainnya di sini. Lalu berikutnya ada kolom. Kolom ini digunakan untuk membuat kolom arsitektural. Berikutnya di sini ada kolom, ada roof untuk membuat atap bangunan. Pada bagian roof ini terdapat berbagai jenis. Lalu ada ceiling, digunakan untuk membuat plafon. Lalu juga ada floor, digunakan untuk membuat lantai bangunan. Kita coba di sini untuk membuat floor. Pilih yang floor arsitektural. Lalu kita coba buat lantai. Kita coba lihat 3D-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Bentuk dari lantai yang sudah kita buat. Berikutnya kita pindah lagi ke karten sistem. Karten sistem ini sistem dinding kaca besar yang biasanya digunakan pada gedung modern. Ada karten grid, digunakan untuk membagi karten sistem. Berikutnya ada mullion, yaitu halaman rangka pada karten wall. Ada railing, digunakan untuk membuat pagar atau pegangan pada tangga atau balkon. Lalu ada rem, digunakan untuk membuat jalur landai, biasanya untuk akses difabel seperti di rumah sakit. Selanjutnya ada stair untuk membuat tangga.
Lalu ada model teks, digunakan untuk membuat teks 3D pada model. Lalu ada model line untuk membuat garis 3D. Kemudian ada model group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Di sini ada room, digunakan untuk mendefinisikan ruang dalam bangunan. Kemudian ada room separator, digunakan untuk membatasi area ruang tempat dinding. Ada juga tag room, digunakan untuk memberi label pada bangunan. Ada grid juga untuk memudahkan kita membuat desain. Grid. Selanjutnya, struktur digunakan untuk membuat elemen struktur bangunan. Kita klik beam, digunakan untuk membuat struktur balok. Ada wall di sini. Ini wall yang digunakan adalah wall struktural yang berfungsi sebagai penahan beton. Berbeda dengan wall yang ada di tab arsitektur tadi. Berikutnya ada kolom, digunakan untuk kolom struktur untuk menopang bangunan. Ada floor sebagai plat lantai struktur, ada truss sebagai struktur rangka batang, biasanya digunakan untuk atap. Lalu ada brace sebagai untuk memperkuat struktur. Ada beam system, yaitu kumpulan balok yang tersusun secara otomatis. Ada connection, digunakan untuk membuat sambungan antar elemen struktur. Lalu ada connection automation, membuat sambungan struktur yang secara otomatisnya. Berikutnya ada isolate foundation, fondasi setempat untuk menopang kolom. Di sini ada wall, struktural wall. Berikutnya ada slab. Slab digunakan sebagai plat lantai atau atap dalam struktur. Selanjutnya ada rebar, digunakan untuk menambahkan tulangan pada beton. Ada area ini digunakan untuk mendefinisikan area analisis struktur untuk menentukan jalur distribusi beban. Lalu ada fabric, ada fabric set. Fabriknya ini berupa lembaran tulangan yang siap untuk dipakai. Ada cover sebagai jarak pelindung antara tulangan dan permukaan beton. Dan yang terakhir ada rubber coupler, digunakan sebagai penghubung antar bintang tulangan. Selanjutnya kita punya project browser. Project browser ini untuk kita bisa melihat bentuk denah per lantai secara detail. Misalnya ini ada lantai 1, lantai 2, terus juga ada side-nya. Untuk ceiling plans-nya juga ada lantai 1, lantai 2. Terus selanjutnya ada elevation, kita bisa melihat dari sisi east, north, south, dan west. Di sini kita juga family. Kita juga punya family yang bisa kita lihat langsung di sini. Jadi gak usah nyari lagi satu-satu fitur-fiturnya. Contohnya kita di sini lihat ada Windows. Kita bisa langsung lihat Windows yang sudah tersedia di Revit di sini. Sekian pengenalan Revit dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat tinggal.